Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dijelaskan mengenai hukum-hukum dari Newton. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan-penerapan pada hukum Newton tersebut. Langsung saja, pada hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan. Pada kasus penerapannya kita mengambil contoh yaitu ketika kalian sedang naik mobil ataupun kendaraan lainnya. Jika mobil semula diam, kemudian kita gerakkan secara tiba-tiba, maka kalian akan terdorong ke belakang. Begitupun jika semula mobil yang melaju kencang, kemudian kita rem secara mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Nah, kejadian ini terjadi karena kalian berusaha mempertahankan keadaan semula. Pada contoh yang berikutnya yaitu pemain ice skating meluncur tanpa mengeluarkan tenaga, maka tidak ada gaya yang dikeluarkan oleh pemain ice skating tersebut. Pemain tetap dapat meluncur dengan kecepatan tetap karena lapangan ice skating yang sangat licin sehingga gaya gesek antara sepatu pemain ice skating dan lapangan yang sangat kecil atau dapat diabaikan. Untuk hukum yang kedua Newton yang berbunyi, jika satu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Pada contoh penerapannya yaitu kita mengambil contoh lift. Pada sistem kerja lift juga terdapat gaya. Untuk lift yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka gaya normal akan sama dengan gaya tarik bumi, yaitu sebesar W, atau massa dikalikan dengan gaya gravitasi. Sedangkan untuk lift yang sedang bergerak dipercepat atau diperlambat, maka gaya tekan akan sama dengan gaya normal, tetapi tidak sama dengan gaya tarik bumi. Pada kasus yang berikutnya yaitu ketika kita sedang menimba air di sumur menggunakan sebuah katrol, maka kegiatan ini akan menimbulkan gaya akibat menarik tali yang dihubungkan ember berisi air melalui sebuah katrol pejal tersebut. Untuk hukum Newton yang ketiga, yang berbunyi, jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Pada kasus hukum ketiga Newton, penerapannya yaitu buku yang kita letakkan di atas meja akan menekan meja sehingga memberikan gaya aksi F yang arahnya ke bawah. Sebagai reaksinya, meja menekan buku yang arahnya ke atas sehingga memberikan gaya reaksi F aksen. Kedua gaya ini besarnya sama dan berlawanan arah serta bekerja pada dua benda yang berbeda. Oleh karena itu, pasangan gaya ini merupakan pasangan aksi reaksi, yaitu F sama dengan min F aksen. Untuk contoh penerapannya yaitu ketika anak-anak sedang bermain tarik tambang dengan seutas tali, maka pada kejadian ini ada dua gaya yang berlawanan, yaitu gaya tarik oleh tiga anak yang di sebelah kanan ini terhadap tiga anak yang di sebelah kiri. Gaya yang diberikan oleh tiga anak yang di sebelah kanan itu kita sebut dengan F aksi, sedangkan tiga anak kiri yang mempertahankan gaya yang disebabkan oleh tiga anak yang di sebelah kanan, maka gaya ini disebut sebagai F reaksi. Semakin besar gaya aksi yang diberikan oleh tiga anak yang di sebelah kanan terhadap tiga anak yang di sebelah kiri, maka semakin besar pula gaya reaksi yang diberikan oleh tiga anak yang di sebelah kiri. Untuk contoh soal hukum Newton, yaitu
Sebuah mobil dengan massa 950 kg yang mula-mula diam kemudian bergerak lurus dipercepat, sehingga dalam waktu 8 sekon kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Berapakah resultan gaya yang diperlukan mobil tersebut? Nah, untuk menjawabnya kita mencari apa yang diketahui dalam soal, yaitu massa mobil tersebut yang sebesar 950 kg dengan kecepatan awal V0 sebesar 0 dengan kecepatan mobil dalam waktu 8 sekon yaitu sebesar 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah resultan gaya. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus V sama dengan V0T plus AT. Kita masukkan V, yaitu kecepatan ketika mobil yang dalam waktu 8 sekon kecepatannya sebesar 10 meter per sekon itu. Kemudian V0 sebesar 0 dengan A yang ditanyakan. Kita cari dulu. Kemudian waktu yang diperlukan yaitu 8 sekon. Nah, kemudian kita masukkan sehingga kita mengetahui percepatannya yaitu 1,25 meter per sekon kuadrat. Sehingga untuk resultannya yaitu sigma F sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya, yaitu massa 950 kg dikalikan dengan percepatannya 1,25 meter per sekon kuadrat. Maka hasil yang kita peroleh adalah 1187,5 Newton. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.